Oke, mendoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama, langkah kalian pastikan ininya sheet-nya sama rata. Di sheet, kalau di sini aku mulai dari sheet 8. Berarti yang lain kita samakan dari 8 semua. Sheet karyawan kita samakan dari 8. Sheet customer kita samakan dari 8. Kita sesuaikan. Petik satunya di B7 ya. Semuanya biar seragam. Supaya apa? Supaya enak pola pikir kita tertata rapi. Lanjut. Nah, selanjutnya sheet 8 jangan lupa di user form yang ini kamu ganti. Yang B4 ganti B7 karena yang petik satunya ini ganti B7. Kamu B berapa? Ada yang B5, ada B6 yang petik satunya. Karena kita mulai dari B8 berarti B7 di atasnya. Bisa ngikutin? Oke. Selanjutnya sebentar. Ini mau kita jalankan. Nah, tahap yang pertama adalah kita membuat nomor otomatis dan mengotomatisasikan datanya ini supaya muncul. Rumus ini sama persis copy paste kayak rumus yang ada di sini. Sama. Tapi yang rumus untuk memunculkan mengambil data dari masing-masing sheet belum. Double klik. Oh, bukan di sini cuy. Di user form 1 ya. Double klik user form 1, user form klik, baru kita pilih on initiated atau on activated sama aja. Ini kita tulis di sini langkah pertama. User form initiated. Nah, ini mau dikasih me titik backcolor. Ini mau jadi PB green. Ya. Jadi ketika di play warnanya hijau. Paham maksudnya? Jadi ngerubah warna aku nggak bermain di sini, ganti warna di sini, tapi di coding, di Visual Basic. Langkah kedua, kita mau bikin nomor otomatis. Nomor otomatis ya. Langkah kedua, langkah 2, membuat nomor otomatis. Nomor otomatis bukan gratis. Oke. Nomor otomatis kita bikin sebuah fungsi. Nih. Langkah 2.1 2.1 gimana ya? 2.1 membuat sebuah rumus untuk nomor otomatis. Pokoknya habis ini enggak apa-apa kita langsung pulangan. Yang penting rekam, ku upload, habis itu kamu kerjakan jadi UTS. Function titik nomor urut ya, enter. Ini sebuah fungsi. Fungsi beda dengan prepaid sub and sub. Fungsi ini kayak modul terbilang. Tahu modul terbilang? Bikin buku terbilang lagi apa? Buat kotak. Yang kemarin masih ingat? Oh, iya. Buat kotak bisa dipakai semua, tapi kalau function kayak gini bisa dipakai di satu tempat aja, di user form 1 ini aja. Bisa ngikutin? Lanjut ya. Fungsi nurut, ini rumusnya. Biar cepet waktunya kita copy paste dari punya orang. Ini ku copy. Copy ya. Ini kita paste ke sini. Ini rumusnya. Dipastekan di sini. Nih, dim nomor astring, r nomor astring, sheet transaksi dot select. Kita fokus ke sheet transaksi. Fokus sheet transaksi ini namanya transaksi ya. Masih ingat? Oke. Sekarang ini namanya apa di sini? Ini namanya no trans tx. Sudah kamu ganti belum namanya? Sudah. Ya, sesuaikan dengan namamu ya. Yang kamu ganti. Jangan sesuaikan dengan di sini. Kalau kamu di sininya kamu tulis no trans, berarti no trans. Sekarang masukkan rumusnya. Mi titik no trans sama dengan ya, misalnya di sini tr strip buka dan ketik di sini fungsi nurutnya. Nurutnya kita panggil di rumus ini. Jadi ketika dijalankan tuh langsung 990. Di bawahnya ini 990. Kan ini terakhir 989 kan? Ya. Nih, 990. Atau ini kita hapus. Kita hapus ya.
hapus. Ketika ini dijalankan, nomor berapa dia? Nomor 1. Karena dia masih kosong. Jadi mengikut isian yang terakhir. Itu rumusnya. Tanggal transaksi, ini namanya tanggal ya. Ini ku ganti tanggal TX aja. Nih, tanggal TX. Mi titik tanggal TX sama dengan format date time buka kurung sekarang titik 2 atau pilihannya ini long date, tekan tab enter. Jadi ketika ini dijalankan muncul Wednesday 29 Maret. Panjangi sepanjang badanmu. Nah, tuh muncul kan? Paham maksudnya? Nah, dapat codingnya untuk nomor sama tanggal. Jadi ini urutannya, bikin ini, baru ke sini. Ya, lanjut. Harusnya ini 2.2 ya. 2.2, biar lebih paham urutannya. Oke, jadi bikin langkah 1, baru bikin ini, function noroot, baru ini. Selanjutnya adalah rumus untuk seperti ini. Memunculkan ini otomatis. Ya. Ketika diketik di sini, misalnya diketik manual, 323 berubah. Ini percis kayak rumus si yang dulu, yang kita kerjakan, cari. Percis sama, rumusnya yang seperti ini. Cuman, aku mau ngajarkan rumus yang versi lain. Bisa pakai rumus ini kita pindahkan di dalam sini. Rumus ini bisa kita pindahkan, kita copy ya. Oke? ID customer kita copy. Kita pindahkan ke sini, double klik ini, salah cuy, di sini, baru kita paste kayak gini. Ini yang kita sesuaikan, ID choose box, klik kanan copy, klik kanan, paste, kemudian ini sesuaikan, ya, sheet-nya fokus ke sheet customer, ID choose box, match cache, terus apa yang informasinya sama kan semuanya ya. Coba kita lihat. ID customer-nya 3, 2, nah, debak. Kerasa. Ininya kita tidak ada kategori ya. Ini text box KT. Nah, ini kita sesuaikan, tidak ada combo box. Ini namanya text box KT. Kita sesuaikan di sini text box KT. Nih, Ctrl V, ini kita Ctrl V. Baru kita jalankan 3, 2, 3. Muncul kan? Tapi yang kuajarkan bukan model begini. Yang kuajarkan versi yang lain. Biar ada pembendaharaan di kepalamu. Ini ku hapus dulu. Yang penting kamu paham maksudnya ya. Nanti nonton aja YouTube-nya diulangi 100.000 kali. Oke, lanjut. Rumusnya adalah di form initialet aku pengen memanggil ininya. Kemarin kan laki-laki jenis kelamin, perempuan laki-laki. Kita ambil datanya ini dari data yang ini. Ranknya, rososnya. Ya. Jadi rumusnya adalah di user form initialet. Mana sih? Salah terus aku buka. Nih. Ini mengambil langkah berapa nih? Langkah 2.3 mengambil row source. Gini kah tulisannya row source? Wah, pokoknya begitulah. Yang pertama sheet apa namanya nih? ID choose cebok, kode car cebok sama kode barang cebok sama combo box KTY. Cebok. Ini aja dulu, combo box KTY titik list. KTY-nya sama dengan array. Kayak kemarin laki-laki perempuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sisanya ketik sendiri. Kalau dia berupa angka, nggak pakai petik-petik. Tapi kalau dia berupa karakter, teks, kasih petik kayak gini. Bisa ngikutin? Nggak bisa, nggak apa-apa. Dunia aja ini.
Nah, jadi ketika engkau lanjutkan ini muncul. Ya. Kalau kurang kan tinggal tambahi sendiri, ya kan? Paham maksudnya? Lanjut ya. Nggak apa-apa kamu tertidur, yang penting aku cerita. Nah, di sini ID choose cebok. Harusnya konsumen cebok. Nah, double klik, kita panggil di sini, Ctrl V, titik, row source. Ngambil dari sheet apa? Sheet cost. Harus sama nih, kemarin banyak yang beda. Customer, tanda seru, yang ada isiannya B berapa? B9 kah tadi itu ya? B9 sampai B100. Tutup, petik kayak gini, enter. Jadi ketika ini dijalankan, tuh muncul. Paham maksudnya? Cuman karena B100 yang kosong-kosong gini termasuk juga. Mau kita sampai isiannya terakhir aja. Kita bikin sifatnya dinamis. Ketika customernya nambah, ya sesuai dengan tambahan itu. Tidak sampai 100 kayak gini. Nah, rumus supaya sifatnya dinamis, row source-nya, ini kita ganti. Ini kita kasih petik, kita kasih rumus dan. Dan kita fokus pada sheet, buka kurung, sheet, customer. Nah, titik rank. Rank berapa di situ ya? Aku nyontek dulu. Mana ya? Rumusnya aku lupa. Oh ya, nah, rank B7. B7 yang petik 1 ya. Titik, terus di sini N, titik SL down dot row. Enter. Jadi ketika ini dijalankan, B-nya ini akan mengambil isian terakhir. Maksudnya isian terakhir, ketika di customer itu isiannya terakhir 245, otomatis ngambil angka 23 di sini. Ketika di sini isian terakhirnya sampai 16, jadi di sini otomatis 16. Jadi bukan kita mengetik sini B sampai B16, tapi akan mengambil otomatis. Makanya ketika ini dijalankan, akan menyesuaikan datanya tuh 245. Itu sifatnya mendinamiskan data. Ikuti ya. Masih bertahan? Oke. Insya Allah. Bukan B sampai B deh. Nih, ini B sampai B ya? Iya. Nah, karena kita bukan sampai B, kita mau ngambil semuanya ini. Ini sampai B apa nih? B sampai F. Nah, kita ganti di sini BF. Oke? Ada BF, ada BH. Lanjut? Nah. Kalau yang itu tetap B7? Tetap, karena dari titik petik satunya, titik pondasinya. Ya. Nah, paham kan? Kenapa aku kasih BF? Karena akan mengambil datanya dari sini. Ada rumus lagi di sini nanti. Setelah dari row source ini, ya, kita bikin rumus di sini. Double klik ini. Klik, nanti edit choose cebok. Yang tadi rumus pencarian data, kita ganti dengan rumus baru. Rumus barunya on error. Ini lebih mudah. Resume. Next. On error resume next. Rumusnya mana ya? Iya, ntar. Ini masanya contohnya kode dekorasi. Jadi tidak sama dengan apa yang di sini. Nah, yang pertama kita isiannya tadi, ya Allah kenapa aku hapus? Ini nah. Text box nama customer, text box alamat, text box HP sama text box KT. Oke. Double klik ya. Kalau mau manggil ya mi text box apa tadi? Nama ya? Nama customer ya, titik text sama dengan mi titik kolom apa? ID choose cebok titik di sini kolom. Karena kita ngerank tadi sampai ini B sampai berapa? F. Kita tadi customer ngerenknya B sampai F. Otomatis ini jadi kolom 0, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti ini kita kolom 1. Jadi ketika ini dijalankan, ini dipilih, ngambil data kolom satunya si Anggi. Ketika ini dipilih, ngambil si Denny. Lebih mudah kan? Daripada rumus yang sebelumnya. Ya. Memang kayak gitu aku ngajar, kasih yang sulit dulu.
Lanjut lagi di sini, Copy. copy. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini kita ganti kolom 4, 3, 2. Ini kita ganti text box alamat. Terus ini kita ganti text box HP. Ini sama text KT. Ini kebanyakan titiknya. Titik text box KT. Nah, kayak gini. Baru kita jalankan. Jah, muncul. Lebih mudah kalau dari yang sebelumnya. Wih. Nah, Sekiranya mudah, Pak. sabar. Dunia aja ini. Dunia aja ini. Langkah berapa ya? Langkah 3 aja sudah. Ya, angka 3. Kasih Angka 3 aja buat 2.4. Ya. Nah, coba perhatikan sebentar. Bagaimana ini andai kata tadi ku ganti sampai BB. Ya. Ini nggak akan mau terpanggil. Tuh. Karena cuma sampai BB aja. ya. Makanya sampai BF. Begitu. Masuk logikamu? Masuk. Nggak masuk, nggak apa-apa. Dunia aja ini. Nah, selanjutnya. ID apa lagi nih? Ini contoh doang. Kode karyawan, kode cebok. Nah. Jadi bisa kamu nggak usah pakai ini. Langsung aja paste. Ya kan? Ketik lagi rosos. Ini kita copy. Aduh, salah. Ini kita copy. Ctrl C. Ini kita Ctrl V. Ini kita ganti sheet namanya karyawan. Nah, terus ini kita ganti sheet karyawan. Nah, ininya B sampai apa karyawan? Karyawan B sampai E, BE. Nah, berarti sampai E aja. Atau mau di BF-kan semua enggak masalah. Nah, jadi karyawannya ketika dirosos muncul kan? Nah, tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya ini dari on error karena dia ada berapa itu? 3. Betul, Pak? Itu 3 kah? Iya, ada 3. 1, 2, 3. Berarti sampai kolom 2. Karena kolom satunya kan data. Iya. Oh, udah pakai ya. Karena kolom satunya kan ini. Iya, iya. Tadi Nah, ini kita paste. Ini kita ganti kode ceboknya kita copy. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah, isiannya apa ini? Ini namanya nama karyawan dengan jabatan. Oke. Berarti di sini text box nama. nama karyawan. Nah, ini kuhilangkan dulu ya. Titiknya kuhilangkan dulu, baru kupanggil lagi, baru ketik teks. Jadi enak manggilnya. Mana nama karyawan di sini? Tekan tab. Terus jabatan, titik, teks, jabatan, tekan tab. Jadi ketika ini dijalankan. Oke, masuk. Ini. Langsung pipimu dah cantik betul. Lanjut. Lanjut kah? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya. Di kode yang ini sama kayak tadi. Ini kode barang cebok. Kode barang cebok. Oke, kode barang cebok. Rososnya kita copy paste ya. Ctrl V. Setelah Ctrl V ini kita kontrol. Kita sampai titik. Kita Ctrl C. Baru Ctrl V. Ini kita ganti namanya barang. Ini nama sheet maksudnya ya. Nama sheet. Namanya sheet barang nih. Sesuaikan dengan namamu yang di sini. Kalau ini harus sesuai dengan nama di sini ya. Barang B sampai apa? B sampai E juga. Sudah, nggak usah diganti. Nah, cocok. Nah, sekarang selanjutnya barang. Ada berapa nih? Nama, satuan, harga. KTY sama jumlah enggak? Nama, satuan, harga. Jadi ada 3. Oke. Kita copy dari on error sampai kolom 3. Copy. Masuk ke sini, baru double klik yang kode barang. Baru pastekan. Ini kita copy. Copy, kita ganti di sini. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ini yang kita ganti. Ini nama barang. Berarti nama tadi ya. Kemudian habis nama apa? Satuan.
Habis satuan harga. Iya. Dah. Jadi ketika dijalankan, masuk. Ya kan? Nanti KTY-nya berapa? KTY 6. Kita masukkan rumus perkalian di dalam KTY sekarang. Oke. Yang barang tadi langkah keberapa nih? 2.5. Langkah 2.5. Kemudian ini, 2.6. ya kah? Ayo ya. 2.6. Oke, sabar ya. Dikit lagi. Nah, setelah itu apa tadi? KTY. Iya. Nah, KTY di dalam combo box KTY ini, combo box KTY titik langkah apa? Langkah 3. Nah, rumusnya adalah, ingat, rumusnya ya ini. Ini kan textbook jumlah. Textbook jumlah adalah perkalian antara textbook harga dikali combo box KTY. Oke. Sama dengan mi titik textbook jumlah. Mana? Nih. Titik palui adalah perkalian antara val mi titik combo KTY dikali val buka kurung mi titik apa? Harga. Textbox harga. Nah, tutup kurung, enter. Jangan lupa dikasih on error resume next. Supaya apa? Kalau nilainya 0 jadi tidak muncul error. Error resume next. Nah, begini. Ini ku kasih menjorok ke dalam. Jadi ketika ini dipilih, aku mau beli ini sebesar ini. Muncul kan? Ini posisinya ya, teksnya align-nya tuh right. Ya. Nah, ini sudah selesai. Ngambil-ngambil tinggal proses. Proses kayak kemarin. Atau mau kulanjutkan ya? Oke, kita lanjut ke proses ya. Karena kelas kemarin proses belum, baru sampai sini. Proses, rumusnya, proses button. Yang kemarin mana prosesnya? Ini ya? Iya. Tahu komen button bersih, set fokus nanti aja dulu ya. Copy. Nanti aja dulu. Control V. Ada berapa di sini? Nah, alhamdulillah. Ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau capek ngitung gitu, ini kasih 0. Nah, ditarik. Jadi taham maksudnya apa? Ya. Nah, sampai 15 akhirnya kan? Paham maksudnya? Nah, jadi codingnya ini kita maksimalkan. Sekarang kita coba masukkan proses. Active cell offset ini sampai Ctrl V. Sampai berapa tadi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang 1. Ctrl C, baru Ctrl V. Sampai 15. Ini. Ya, ini buat kotaknya sampai 15. Kan dari 0. Oke, lanjut. Nah, sekarang ininya kita ganti. Ini kita ganti no trans. Kita urutkan aja. Textbox 1 no. Ctrl V. Ini kita ambil dari sini apa? Habis no trans tadi. Tanggal. Ya kan? Kita ganti sini tanggal. Terus apalagi di sini? Mana ya? Nih, ID choose ya? Iya, ID. Ctrl C, Ctrl V, terus di sini nama, Ctrl C, Ctrl V. Ini menguji konsentrasi. Ctrl V. Sabar, dunia aja ini.
Nama apa nih? Nama customer, alamat HP customer, terus apa lagi? Kategori. Kategori customer. Terus selanjutnya apa di sini? Kode karyawan 7 dengan 8 ya? Iya. Nah, jadi yang 7 dengan 8 kode karyawan. Oke, masukkan. Kode karyawan, tabel karyawan mana? Ini kode kar cebok. Ctrl C, Kenapa namanya cebok? biar keren. Sesuai sama kolom yang awal itu Pak. Iya, harus sesuai. Salpok. Nggak boleh puasa Iya. pelanggan cebok. Nah, 7, 8, 9. Ada jabatan nggak di sini dia? Kode nah ada 9 jabatan. Oke, kode barang 10. Kode barang, mana kode barang? Kode barang cebok, kita tulis di sini. Copy, baru di sini nomor 10. Ctrl V. Terus nama barang, Ctrl C. Ctrl V. Terus satuan, Ctrl C. Ctrl. Nah, baru nyambung. Ctrl C. Oh. Nah, tadi apa? Quinti mi titik apa tadi combo kitie. Karena aku malas ngetik, aku panggil aja mi titik jumlah. Ada aja text box jumlah. Tekan tab. Dah, jadi ketika diproses, tapi ini belum turun ke bawah ya, harusnya turun ke bawah satu langkah ya. Iya. Nah, ini kalau kita proses bisa ketindih nanti. Nah, di form initialetnya kita tambah. Nih, kita tambah. Bisa kayak kemarin Kak. Kayak kemarin. Harus ke bawah dia sama. Ini kan kalau kita isi pasti ketindih. Ketika proses nindih ke bawah. Harusnya dia turun ke bawah satu langkah. Oke. Ini kita copy, ini kita copy, ini kita copy. Kita pastekan ke sini ya. Terus active cell titik offset 1 turun ke bawah satu langkah titik palui. Jadi ketika dijalankan, nah, Aktif serinya Pak. 1.1. Enggak, Don. nggak usah, nyontek dulu. Nyontek aja dulu. Nih, aktif select palui. Select bukan palui. Nah, baru kita jalankan. Ini dia pastinya ini ke bawah. Jadi ketika ini diisi, ya kan? Ini kita proses, ini barangnya kita isi berapa, kita proses, ngisi. Tapi itu belum turun ke bawah lagi. Hah? Itu belum turun ke bawah lagi. Belum turun ke bawah. Enggak maksudnya. Ditambah proses ini, kita panggil user form initialet. Mana tadi? Sebab 1 Pak. Udah mulai konslet aku. Nah, kita panggil supaya turun ke bawah. Ya. Jadi ketika diproses, coba jalankan lagi. Nah, ngebulet dia rumusnya salah. Ngebulet. Nggak boleh initialet, berarti salah yang tadi. Itu kalau codingnya hang kayak gitu dia. Nah, out of stack katanya kan? Out of stack. Nggak boleh pakai user form initialet. Karena ini user form initialet, ada initialet. Harusnya di komen di dalam sini diproses baru user form initialet. Jadi aku tadi salah tempat. Ya? Paham maksudnya? Mas initialet memanggil si initialet ya out of stack. Nah. Coba lanjut ya. Lanjut. Ketika ini dijalankan, ini dijalankan dipilih seperti ini ya. Proses, dia turun ke bawah langsung ininya. Iya, Nah, itu maksudnya Pak. paham maksudnya? Allah. Nah, batal selesai itu Udah kayak kemarin. Kayak kemarin. Oke, ku stop dulu, nanti kamu lanjutkan. Ku jadikan UTS. Kamu buat ya. Ini ku upload di YouTube.